Saya tidak tahu. Ketika kita sedang berada pada situasi mendapat pertanyaan sulit, ada satu jawaban yang sebenarnya mudah sekali diucapkan. Bahkan tidak hanya mudah, tapi juga berpeluang mendapat pahala. Hanya saja, karena entah gengsi atau lain hal, kita sering enggan memilih opsi untuk mengucapkannya. Ucapan apa itu? Tidak tahu. Kita sering merasa bahwa mengucapkan tidak tahu berarti menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Padahal menurut Imam Ghazali, tahu bahwa dirinya tak tahu itu pengetahuan dan menunjukkan kebesaran hati. Imam Malik pernah ditanya 100 pertanyaan, tapi dia hanya menjawab tak lebih 10 pertanyaan saja, dan selebihnya menjawab bahwa dia tidak tahu. Kata Imam Malik, benteng seorang berilmu adalah perkataan "aku tidak tahu", yang jika dia terobos, maka musibah akan datang. Artinya meladeni suatu pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya sebenarnya punya risiko untuk mencelakakan diri dari sisi Allah. Bahkan tidak hanya mencelakakan diri, tapi juga bisa ikut mencelakakan orang lain. Di satu sisi dia menutup peluang untuk mendapatkan ilmu baru pada hari itu karena menutup pengetahuan dari orang yang lebih tahu. Di sisi lain dia juga malah berbohong kepada orang lain. Bahkan kata Imam Malik, boro-boro manusia biasa seperti kita, Nabi Muhammad SAW pun ketika ditanya sesuatu yang belum turun wahyu atas suatu masalah, Nabi takkan langsung menjawab. Nabi tidak jarang menunggu wahyu turun terlebih dahulu, karena setiap jawaban dari sebuah pertanyaan itu merupakan informasi yang sangat bernilai harganya. Orang yang bertanya membutuhkan jawaban tersebut, sehingga apapun jawaban yang dia berikan dianggap sebagai panduan baginya. Hal seperti itulah yang menjadi amanat dari Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 yang disampaikan kepada malaikat bahwa kita tak tahu kalau Allah tak beritahu dengan karenanya. Jangan sok tahu karena itu pasti dari setan atau nafsu. Asim Al-Ahwal pernah bercerita mengenai suatu riwayat. Aku, Asim Al-Ahwal, pernah bersama Ibnu Sirin. Lalu seseorang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Bakar." Ibnu Sirin, "Apa pendapatmu tentang hal ini?" Ibnu Sirin menjawab, "Aku tidak menghafal satu riwayat pun tentang hal itu." Maka orang itu berkata kepadanya, "Kalau begitu katakanlah dengan pendapatmu." Lalu Ibnu Sirin berkata, "Aku berkata dengan pendapatku, lalu kau jadikan rujukan. Tidak akan kulakukan demi Allah." Begitu akhlak para sahabat Nabi dan orang-orang yang begitu memuliakan ilmu. Jika mereka tak tahu, mereka akan berkata jujur tidak tahu, bukan berupaya keras untuk sok tahu. Pada riwayat yang lain, Nabi pernah marah kepada sahabatnya yang sok tahu tentang suatu hukum hingga menewaskan sahabatnya yang lain. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir oleh Imam Abu Dawud bahwa rombongan para sahabat pernah berangkat dalam satu perjalanan. Lalu seseorang dari mereka tertimpa batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang itu mimpi basah dan dia bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian memberikan keringanan bagiku untuk tayamum?" Mereka menjawab, "Kami memandang kamu tidak mendapatkan keringanan karena kamu mampu menggunakan air." Lalu dia pun mandi besar. Tak berapa lama sahabat ini pun meninggal dunia. Ketika para sahabat sampai di hadapan Nabi dan menceritakan peristiwa tersebut, Nabi bersabda, "Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka." Tidakkah mereka bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat dari tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya dia cukup bertayamum. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang tak tahu? Allah sedari awal telah memberi kunci jawabannya, yakni dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 7 dengan bertanya kepada yang tahu.
maka disinilah gengsi harus runtuh kalau urusannya sudah dengan ilmu. Sebab bisa jadi orang yang dikenal banyak pengetahuan kadang malu untuk berkata tak tahu dan bertanya kepada yang lebih tahu, sehingga bisa celakalah orang-orang yang mengambil pendapat darinya. Kita juga seharusnya paham bahwa orang yang berpengetahuan alias alim itu bukan berarti lantas jadi ahli di segala hal. Dalam khazanah keilmuan Islam misalnya, ada mufasir alias ahli tafsir yang menguasai ilmu tafsir, maka baiknya jangan sembarang tanya hukum fikih kepadanya, terutama kalau sampai pertanyaan-pertanyaan expert. Kalau mau tanya ilmu fikih, ya ke fakih alias ilmu fikih. Sebagaimana kita tak akan pergi ke dokter gigi untuk menyembuhkan sakit mata kita, atau tak akan bertanya soal spek komputer gaming ke ahli antropologi. Payahnya lebih jauh lagi di era digital ini. Kita sedang perlahan digiring ke zaman, meminjam kata-kata Tom Nichols, matinya kepakaran. Sebuah kesimpulan yang lahir karena pada era media sosial yang terjadi adalah mereka yang tahu bicara, tapi mereka yang tak tahu juga ikut berbicara. Padahal idealnya yang tahu bicara, yang tidak tahu ya cukup mendengarkan saja. Celakanya kadang-kadang yang tak benar-benar tahu malah lebih kencang suaranya, lebih provokatif kata-katanya, yang lebih banyak followersnya. Wajar kemudian kalau akhirnya kecelakaan informasi terjadi di mana-mana. Sebuah efek domino dari keterlibatan orang-orang sok tahu, tapi malah mereka yang kerap dielu-elukan di media sosial. Persis seperti yang diceritakan Tom ketika membuka pembahasan dalam bukunya yang berjudul The Death of Expertise, di mana pada 1990-an seorang dosen dari University of California bernama Peter Duisberg bersama sebagian orang sok tahu dan menantang tanpa dasar pengetahuan yang telah disepakati di dunia medis bahwa HIV penyebab AIDS. Ironisnya, kesoktahuan Duisberg itu dipercayai Thabo Mbeki, Presiden Afrika Selatan, hingga dia menolak berbagai obat-obatan dan bantuan kesehatan ke negaranya. Salah informasi yang diawali dari keengganan untuk mengakui "aku tidak tahu" inilah yang kemudian memberi efek meninggalnya 300.000 rakyat di Afrika Selatan. Tidak hanya itu, bahkan gara-gara penolakan tanpa pengetahuan ini, ada 30.000 anak lahir dengan HIV positif. Sampai sini saya diingatkan pada beberapa tahun lalu di mana ramai-ramai orang sok tahu soal bumi itu datar, bahkan sampai membawa dalil-dalil agama untuk klaim sepihaknya itu. Sama seperti kejadian pada 1633, di mana gereja Katolik mengadili dan memenjarakan Galileo Galilei sampai wafat karena memberi pengetahuan baru pada era itu bahwa bumilah yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya dan bertentangan dengan pendapat gereja. Disitulah kemudian kita seharusnya paham dengan nasihat Ibnu Umar bahwa ilmu agama itu ada 3, yakni Al-Quran, Sunnah, dan perkataan "aku tidak tahu".